Sekarang kita akan masuk pada bagian yang ketiga. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan atau proses keperawatan pada pasien dengan kanker paru. Dimulai dari pengkajian, kira-kira pada saat pengkajian apa saja sih yang perlu dikaji oleh perawat pada pasien demikian. Penentuan diagnosisnya, kira-kira masalah keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan kanker paru ini seperti apa. Perencanaan dan implementasinya yang diberikan untuk pasien dengan kanker paru ini seperti bagaimana dan juga evaluasinya seperti apa. Yang pertama adalah pengkajian keperawatan. Kira-kira data apa saja sih yang perlu kita dapatkan dari pasien untuk bisa menegakkan sebuah diagnosis keperawatan. Data yang bisa kita dapatkan bisa berupa data subjektif, yaitu data yang kita dapatkan dari hasil wawancara atau apa yang disampaikan oleh keluarga dan juga pasien. Yang berupa data objektif melalui pemeriksaan fisik, inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi, atau hasil pemeriksaan yang kita lakukan ke pasien, atau temuan-temuan yang kita dapatkan melalui pemeriksaan penunjang dan diagnostik. Yang pertama adalah data subjektif. Perlu kita garis bawahi bahwa dalam pengkajian keperawatan pada pasien dengan kanker paru adalah data-data yang berhubungan dengan kanker paru, ya. Jadi datanya benar-benar harus fokus berkaitan dengan tanda dan gejala yang dialami oleh pasien, berkaitan dengan faktor risiko yang mungkin pasien dapatkan. Bisa kita dapatkan melalui data subjektif. Yang pertama, riwayat kesehatan dan penyakit masa lalu. Bisa kita tanyakan ke pasien, apakah pasien merupakan perokok pasif atau aktif? Di dalam keluarganya, apakah ada yang aktif merokok? Ya. Bagaimana dengan pekerjaannya dia? Apakah pekerjaannya dia beresiko terhadap zat karsinogenik? Bagaimana dengan lingkungan di sekitarnya? Apakah sering terpapar dengan polusi udara atau seperti apa? Gimana riwayat penyakitnya dia? Apakah punya riwayat TBC, PPOK, ya, penyakit paru obstruktif kronis, dan juga apakah punya ada bronkiektasis atau bronkitis, yang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan infeksi paru. Yang berikutnya bisa kita tanyakan mengenai penggunaan obat-obatan, ya, obat-obatan batuk dan obat-obatan pernapasan lainnya yang mungkin dia sementara konsumsi berkaitan dengan penyakit yang dia atau pasien alami saat itu. Yang berikutnya adalah pola kesehatan fungsional, riwayat merokok tadi, ya, riwayat kesehatan keluarga, ya, infeksi paru dan seterusnya. Yang berikutnya kita bisa tanyakan mengenai nutrisi dan metabolik, ya, yang berkaitan dengan apakah pasien ada mual muntah apa tidak, ada disfagia atau tidak, ada penurunan berat badan dalam 1 atau 2 bulan terakhir, bagaimana dengan kondisinya dia, ada demam apa tidak, yang berkaitan dengan kondisi yang dialami atau dirasakan oleh pasien. Yang berikutnya adalah aktivitas olahraga. Bisa kita tanyakan bagaimana kondisi aktivitas olahraganya dia, gimana aktivitas yang sering dia lakukan, apakah sering merasa kelelahan, sering batuk apa tidak, bisa kita tanyakan kepada pasien. Yang berikutnya adalah kognitif dan perseptualnya pasien, gimana, apa yang dia rasakan atau apa yang perlu dia lakukan berkaitan dengan penyakit yang dia alami, ya. Atau bisa kita tanyakan bagaimana pemahamannya pasien tentang kondisi yang dia rasakan, tentang gejala yang dialami oleh pasien, ya. Yang berikutnya adalah status psikologis. Ini khususnya untuk pasien-pasien yang sudah terminal, ya, yang perlu mendapatkan perawatan paliatif. Data objektif yang kita tanyakan juga sebenarnya related dengan berhubungan dengan data subjektif, ya. Bisa kita lakukan dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi, ya. Kalau misalnya sesak napas, bisa kita kaji pola napasnya seperti bagaimana, ya. Kalau misalnya pasien ternyata sudah ada komplikasi ke bagian kardiovaskular, bisa kita tanyakan, bisa kita kaji berhubungan dengan sistem kardiovaskular. Kalau misalkan ada masalah yang sudah komplikasi ke bagian muskuloskeletal, bisa kita tanyakan, bisa kita kaji, inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi yang berhubungan dengan kondisi yang pasien alami. Temuan-temuan yang mungkin menjadi penunjang, misalkan hasil CT scan-nya seperti apa, CT scan toraks tentunya, hasil MRI-nya, hasil ronsen toraksnya mungkin kalau ada, hasil pemeriksaan sputum, biopsi, dan pemeriksaan laboratorium, CBC, GDS, dan seterusnya yang mungkin menunjang untuk
bisa kita mengambil atau mendiagnosis suatu masalah keperawatan. Setelah mendapatkan data pengkajian berupa data subjektif dan juga data objektif, kita bisa langsung menentukan diagnosa keperawatan ya untuk langkah yang kedua. Nah, diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan kanker paru biasanya adalah bersihan jalan napas tidak efektif, nyeri akut, pola napas tidak efektif, ansietas, defisit nutrisi, perfusi perifer tidak efektif, dan gangguan pertukaran gas. Tapi apakah masalah keperawatan lainnya bisa saja muncul selain masalah yang ada di slide ini? Ya, tentu jawabannya iya. Tergantung dengan hasil pengkajian yang kita dapatkan. Berdasarkan STKI ya, ketika kita mau mengambil sebuah masalah keperawatan, ya minimal adalah 80% dari data mayornya harus ada. Bersihan jalan napas tidak efektif ya, nyeri akut. Bersihan jalan napas tidak efektif, kira-kira data apa yang perlu kita ambil ya? Mungkin data pasien ya, pasien sulit mengeluarkan dahak ya, dan ditunjang dengan data mayor lainnya. Nyeri akut, hasil pengkajian nyerinya seperti apa? Pola napas tidak efektif. Bagaimana dengan pola napasnya? Ada tidak penggunaan otot bantu pernapasan? Yang berikutnya ansietas. Ansietas, apakah pasien mengeluh cemas dengan kondisi yang dia alami? Boleh kita tanyakan kepada pasien. Sehingga data yang kita dapatkan sesuai 80% data mayor sehingga bisa menegakkan diagnosa yang kita ambil. Yang berikutnya adalah defisit nutrisi, minimal 10% penurunan berat badan dari berat badan sebelumnya. Perfusi perifer tidak efektif, dikaji CRT-nya seperti apa, ada sesak napas apa enggak, dengan 80% kalau based on SDKI. Yang berikutnya gangguan pertukaran gas, bagaimana dengan hasil AGD yang ada, kalau misalkan ada pemeriksaan AGD. Ya, jadi diagnosa perawatan ini tergantung dari kondisi pasien, tetapi pada umumnya pasien yang kanker paru biasanya masalah-masalah keperawatan ini yang sering muncul pada pasien dengan kanker paru. Setelah menentukan diagnosa keperawatan, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu intervensi dan juga implementasi keperawatan. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan kepada pasien? Intervensi dan implementasi ini berhubungan dengan intervensi observasi, ya, terapeutik, edukasi, dan juga kolaborasi. Ya, jadi jangan sampai kita cuma memberikan intervensi dalam bentuk edukasi, tapi lupa dengan intervensi lainnya, kolaborasi, ya, edukasi, dan juga terapeutik. Jadi untuk menghafal jenis intervensi kita bisa menghafal dengan jenis OTEK, ya, observasi, terapeutik, observasi, terapeutik, edukasi, dan juga kolaborasi. Yang pertama adalah monitor tanda-tanda vital dan saturasi oksigen serta gejala pasien. Mengapa demikian? Karena tanda-tanda vital ini merepresentatifkan, menggambarkan kondisi fisik pasien secara umum. Ya, jadi kalau ada sesak napas, harusnya terjadi perubahan respiratory rate. Nah, ini ada di dalam tanda-tanda vital. Ketika pasien cemas, ya, bisa terjadi perubahan heart rate. Ketika pasien mengalami gangguan pertukaran gas, bisa berpengaruh pada saturasi oksigen yang ada dalam tanda-tanda vital. Yang berikutnya adalah ajarkan teknik batuk efektif. Yang berikutnya bisa melakukan posisi pasien semivolar untuk mengurangi sesak napas dan meningkatkan kenyamanan untuk pasien. Membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi dan aktivitas sehari-hari. Kolaborasi pemberian analgetik atau obat nyeri, kolaborasi pemberian oksigen, dan terapi lainnya sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pasien. Kalau pasien nyeri, diberikan analgetik. Pasien demam, kolaborasi pemberian antipiretik. Ya. Pasien mual muntah, kolaborasi pemberian terapi antiemetik. Ya. Ini adalah tindakan kolaborasi. Yang berikutnya adalah edukasi pasien dan keluarga tentang pengobatan dan efek sampingnya. Jadi edukasi bukan hanya ke pasien, tapi menyentuh sampai ke keluarga. Karena sebetulnya pasien dengan kanker paru ini merupakan pasien-pasien paliatif, ya. Jadi untuk pasien-pasien paliatif yang dirasakan itu bukan hanya pasien yang mengalami kondisi yang pasien rasakan, tetapi keluarga juga sebenarnya dalam kondisi yang perlu mendapatkan dukungan dari perawat, ya. Jadi sebagai perawat, ketika pasien sakit bukan hanya pasien aja yang sakit, tapi keluarga juga sebenarnya ikut sakit.
ikut merasakan apa yang dia rasakan oleh pasien. Oleh karena itu, dalam memberikan intervensi keperawatan, keluarga juga harus dilibatkan. Yang berikutnya adalah manajemen nyeri, ya. Manajemen nyeri ini kita berikan sesuai dengan hasil pengkajian yang kita dapatkan dari pengkajian O, P, Q, R, S, T, U, dan value atau V. Yang berikutnya adalah memberikan dukungan psikososial yang tadi saya sampaikan berhubungan dengan perawatan paliatif yang dibutuhkan oleh pasien. Setelah itu kita lakukan evaluasi atas apa yang sudah kita lakukan di implementasi. Evaluasi gimana jalan napasnya, apakah sudah bersih, sudah paten, ya. Kita evaluasi lagi. Yang berikutnya adalah evaluasi apakah pasien melaporkan nyerinya sudah berkurang dengan intervensi yang kita sudah berikan dan implementasi yang sudah kita lakukan. Setelah itu evaluasi lagi pasien dan keluarga apakah sudah menunjukkan pemahaman terhadap perawatan yang diberikan. Jadi setelah kita lakukan implementasi yang kita kerjakan, lakukan evaluasi lagi. Apakah sudah berhasil? Perlu kita tingkatkan monitoring atau seperti apa? Berikut referensi yang dipakai dalam pembelajaran kali ini, bisa kalian baca lebih details lagi. Gunakan sebanyak-banyaknya sumber untuk menambah pemahaman kalian, pemahaman tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan kanker paru. Ya. Buku dari Harding tentang MSN dan assessment, ya. Buku Potter Perry tentang fundamental assessment, ya. Buku SDKI ya 3S ya bisa kalian pakai. Ada beberapa link buku online juga yang bisa kalian gunakan sebagai referensi untuk menambah pemahaman kalian semua untuk menjadi perawat yang benar-benar punya pemahaman yang oke sebelum merawat pasien dengan kanker paru. Demikian perkuliahan kita hari ini, sampai di sini saja. Jika ada yang perlu ditanyakan, perlu disampaikan, bisa kita diskusikan lebih details lagi saat kelas in person. Saya tutup dengan pantun ya, yang mungkin sudah kalian dengar dan sering amat sangat familiar ya. Pembeli kecap datang ke sini, kecapnya mahal dari kota Papua. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berguna buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kalian dan memberikan semangat untuk terus belajar menjadi perawat yang benar-benar punya pemahaman yang oke dan takut akan Tuhan. God bless you.